Lah waktu zuhur ini antara awal dan akhir. Antara awal dan akhir terbagi menjadi 7 waktu. Waktu zuhur ada awalnya, ada akhirnya. Lah antara awal dan akhir ini terbagi menjadi 7 waktu, 7 bagian. Yang pertama, waktu fadilah. Ya, yang pertama adalah waktu fadilah. Lah waktu fadilah itu adalah waktu yang afdal. Yaitu waktu jika didirikan sholat, pada waktu tersebut kemuliaannya lebih daripada waktu-waktu yang lain. Jadi kemuliaan keistimewaannya bertambah daripada waktu-waktu yang lain. Kapan waktu fadilah? Ya awalnya waktu zuhur. Awalnya waktu zuhur itu adalah waktu fadilah. Dengan ukuran menjalankan sholat dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Wudu atau mencari air ketika tidak ada air, azan, qomat, menutup aurat. Nah, ketika ini semuanya dilakukan, kemudian sholat itu masih dikatakan apa? Awalul waktu atau waktu fadilah. Bukan waktu fadilah itu masuk waktunya zuhur, tet langsung sholat. Bukan. Jadi masuk waktunya zuhur, setelah masuk waktu dia sibuk dengan azan, dia sibuk dengan sholat qabliyah, kemudian dia sibuk dengan doa, dia sibuk dengan bersuci, dia sibuk dengan menutup aurat dan semisalnya, kemudian sholat itu masih dikatakan dengan awalul waktu. Masih dikatakan dengan awalul waqt. Lah, seperti dikatakan tadi, dilakukan di waktu fadilah atau awal waktu itu kan menambah kemuliaan. Dengan apa? Karena dilakukan sholat di awal waktu, karena sholat itu disunahkan untuk disegerakan. Jadi sholat itu disunahkan untuk disegerakan. Sunnah. Nah, sunnah mengerjakan sholat dengan segera. Setelah masuk waktunya. Seperti berbuka. Setelah masuk waktu maghrib disunahkan segera berbuka. Seperti halnya sholat. Jadi ketika masuk waktunya sholat disunahkan segera melaksanakan sholat. Dan itu termasuk orang yang apa? Menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan firman-Nya Allah, hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Nah, di antara muhafadzah yaitu mengerjakan di awalul waqt. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Katanya Nabi, as-salatu fi awali waktiha, salat pada awal waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar masuknya sama dengan masuknya waktu fadilah. Jadi awal waktu zuhur itu adalah waktu fadilah, juga waktu ikhtiar. Tapi perbedaannya, kalau waktu fadilah itu melewati kesibukan yang dibutuhkan untuk sholat, sudah keluar waktu fadilah. Kalau azan sudah, sholat qabliyah sudah, menutup aurat sudah, bersuci sudah, doa azan sudah, lebih daripada itu berarti sudah keluar daripada waktu fadilah. Ya, sudah keluar daripada waktu fadilah, lebih dari itu. Ya. Jadi habis waktunya itu selesai, dia nggak langsung sholat, masih nyantai, masih itu dan sebagainya, berarti keluar daripada waktu fadilah. Masih ada pada mereka waktu apa? Ikhtiar. Sampai kapan waktu ikhtiar?
Nah, waktu ikhtiar itu sampai sisa waktu dapat melaksanakan sholat seluruh rakaatnya pada waktunya. Ya, jadi waktu ikhtiar itu seseorang dapat melakukan sholat pada waktunya. Itu akhir waktu ikhtiar. Awalnya sama dengan waktu fadilah, tapi akhirnya yang berbeda. Kalau akhirnya waktu ikhtiar, pokoknya orang tersebut dapat melaksanakan seluruh rakaatnya di waktunya. Yang ketiga, waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha tanpa makruh. Kapan? Ini sama. Sama dengan waktu ikhtiar, sama juga dengan waktu fadilah. Masuknya bareng. Awalnya waktu fadilah, awalnya waktu ikhtiar, awalnya waktu jawaz bila karoha sama. Tapi sampai kapan? Sampai ini sama, ya sama dengan waktu ikhtiar. Ya, karena ada perbedaan di situ. Ya, karena ada perbedaan bahwa waktu zuhur itu tidak ada waktu jawaz bila karoha. Jawaz bikaroha. Ya, tidak ada waktu jawaz bikaroha. Yang ada hanya jawaz bila karoha. Lah jawaz bila karoha itu sama dengan waktu ikhtiar, sama dengan waktu fadilah. Awal masuknya. Tapi perbedaannya kalau waktu jawaz bila karoha itu sampai dapat melaksanakan sholat seluruh rakaatnya pada waktunya. Tapi kalau waktu ikhtiar sampai ya pada setengah waktu, ya berjalan setengah waktu antara awal dan akhir. Ya, setengah waktu itu adalah waktu ikhtiar. Selebihnya waktu jawaz bila karoha, karena ada yang mengatakan tidak ada waktu jawaz bila karoha untuk zuhur. Kemudian yang keempat, waktu hurma, waktu haram. Nah, waktu haram itu adalah akhir waktu sekiranya seseorang itu tidak dapat melaksanakan sholat di dalam waktunya, alias sebagian keluar dari waktunya, itu adalah waktu hurma. Yang kelima, waktu darurah. Waktu darurah ini adalah akhir waktu ketika hilangnya pencegah sholat. Sedangkan waktu masih ada, waktu sholat masih ada walaupun hanya tinggal takbiratul ihram. Masuknya waktu dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Semisal zuhur. Waktunya zuhur mau habis. Tinggal beberapa detik atau tinggal beberapa menit atau hanya tinggal takbiratul ihram, waktunya zuhur habis, suci dari haidnya, suci dari nifasnya, itu adalah waktu apa? Waktu darurah. Dia enggak dosa. Kenapa? Karena enggak nututi. Sudah pasti enggak nututi. Tinggal 1 menit, tinggal 2 menit, tinggal 3 menit, suci dari haid. Apa yang diwajibkan? Mandi. Bisa mandi jenabat 2 menit. Meratakan. Lah kulit kasar. Alusnya aja ditipu dengan bedak. Terus mau menyelesaikan mandi dengan rata, seluruh anggota tubuhnya terkena air, sulit. Nah, makanya dia dinamakan waktu darurah. Tapi sholat itu wajib dikerjakan. Kenapa? Karena pada waktu sholat tersebut suci dari haidnya, walaupun hanya dengan tinggal takbiratul ihram. Ya. Itu dinamakan dengan waktu darurah. Jadi akhir waktu, hilangnya sesuatu yang menghalangi sholat seperti haid, nifas, hilangnya haid, hilangnya nifas, atau waras dari gila, sembuh dari gila, sedangkan waktu tersebut tinggal sedikit. Nah, maka itu adalah waktu darurah. Sedikitnya bahkan dikatakan di situ walaupun hanya tersisa daripada waktu hanya untuk takbiratul ihram tok. Ini takbir Allahu Akbar entek waktu ini. Suci dari haid. Tinggal Allahu Akbar suci dari haid. Tinggal Allahu Akbar suci dari nifas. Tinggal Allahu Akbar sembuh dari gila misalnya. Nah, itu adalah waktu darurah.
Kemudian yang keenam ada waktu udzur. Waktu udzur itu adalah untuk jamak takhir. Nah, jamak takhir. Jadi zuhur dilakukan di waktu asar. Dan yang terakhir 7 yaitu waktu idrak. Ya, waktu idrak. Waktu idrak itu apa? Masuknya waktu, tidak sempat sholat atau belum sholat, berlalu beberapa saat atau beberapa menit dari awal masuknya waktu, haid atau gendeng, gila. Ini waktu baru 10 menit masuk, waktunya zuhur baru 10 menit masuk atau 15 menit masuk, belum sholat dia. Lah dalam waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit itu sudah mungkin dia melaksanakan sholat, sudah memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Kalau dia tadinya sebelum itu junub bisa mandi duluan, atau misalnya kalau dia wudhu sholat bisa, tapi enggak dia nyantai. Nyantai sampai berlalu 15 menit atau 20 menit. Sudah berlalu 15 menit, 20 menit, tahu-taunya gila. Atau kalau perempuan haid, ya apa? Nah itu namanya waktu idrak. Namanya waktu idrak. Nah ini terbaginya waktu dalam salat zuhur. Jadi awalnya kita ketahui, akhirnya kita ketahui, di antara itu ada 7 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karoha, atau waktu hurma, ada waktu darurah, ada waktu uzur, ada waktu idrak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memahamkan, dan mudah-mudahan dengan kefahaman yang kita miliki menambah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.